Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya dan di video kali ini saya akan melanjutkan tutorial dari video sebelumnya, yaitu tutorial mixing di bagian beat drum. Namun untuk kali ini saya sudah membuat sebuah instrumen untuk tambahan di bagian beat drum, instrumen seperti koplo dan bunyi tok yang biasa dipakai di remix slow bass. Terus saya juga sudah buatkan instrumen-instrumen lain ya untuk tambahan seperti rhythm, bass, dan file-file yang lainnya. Namun untuk file yang sudah saya buat ini di mixingnya nanti di video selanjutnya biar durasinya tidak terlalu panjang dan biar kalian nggak penasaran ya efek apa saja yang saya gunakan ketika saya mixing di bagian drum. Oke, kita langsung saja buka di bagian track drum dan ini bunyi dari track-track tambahan ya seperti koplo. Dan untuk instrumen tambahan ini saya pakai yang bawaan di FL Studio yaitu yang ada di percussion, cuman saya rubah di bagian pitch-nya aja. Dan untuk di bagian envelope-nya saya sudah atur untuk menghambat durasi ya agar tidak terlalu panjang. Nah, ini settingannya seperti ini di setiap track-track yang saya tambahkan ini bisa kalian perhatikan atau bisa kalian screenshot kalau kalian mau membuat remix bahannya sama dengan saya. Dan untuk di bagian instrumen tambahannya saya setting seperti ini di bagian pitch-nya. Dan oke, kita langsung saja kita lihat ke bagian efek-efek yang saya tambahkan di instrumen-instrumen tambahan seperti koplo ini. Seperti apa settingannya, simak terus video ini sampai selesai. Namun sebelum itu kita coba dengarkan dulu bunyi instrumen yang sudah saya buat ini. Seperti apa bunyinya, silahkan kalian gunakan headset biar terdengar jelas. Dan kurang lebih bunyi ketukannya seperti itu yang sudah saya susun ya. Ini hanya sekedar contoh aja. Oke, langsung saja kita lihat efek yang saya gunakan di instrumen-instrumen yang baru saya tambahkan ini. Efek apa saja? Oke, kita buka di bagian channel efek. Oke, kita hilangkan dulu solonya, langsung kita sisakan aja hanya instrumen yang baru dibuat. Dan berikut efek yang saya gunakan di bagian track yang pertama, yaitu di bagian mirip kendang. Di sini saya seperti biasa terlebih dahulu menambahkan kompresor dan saya setting thresholdnya di minus 6 dB untuk perbandingan rasionya di 2:1 dan rilisnya 70. Terus saya juga menambahkan efek para equalizer dan saya settingnya seperti ini, band 1 minus 6.0 dB dan di band 3 saya setting minus 2,0 dan bandwidthnya 25. Dan di band 4 saya setting 30 gainnya, high shallow-nya. Dan di bagian reverb saya tambahkan sedikit saja. Nah, ini decay 10, higdam 10, mix 10. Dan di bagian tune-nya saya turunkan room size sama low-cut-nya naikkan sedikit. Dan kita lanjut ke track yang selanjutnya. Ini track tambahan seperti biasa, settingannya sama, hampir sama, cuman bedanya di parameter equalizer aja. Untuk di bagian parameter equalizer-nya saya settingnya seperti ini karena banyak frekuensi di bagian mid low, jadi saya turunkan di frekuensi 200.0 Hz. Untuk tambahan efek reverb-nya saya settingnya seperti ini, hampir sama ya. Jangan lupa juga turunkan di bagian room size sama low-cut-nya, dinaikkan sedikit. Oke, mari kita lanjut ke track selanjutnya. Di sini ada instrumen seperti tang-tang kendang ya. Bunyinya seperti ini dan untuk penambahan efeknya saya tambahkan efek sama kompresor, parameter equalizer sama reverb. Dan settingannya seperti ini, hampir sama juga, cuman bedanya di parameter equalizer aja. Untuk di parameter equalizer saya turunkan di bagian low shallow-nya, saya turunkan di 300.7 Hz. Untuk yang lainnya saya biarkan default dan untuk bagian reverb-nya saya settingnya seperti ini. Decay 20, higdam 10, mix-nya 10. Sama room size-nya saya turunkan dan low-cut-nya saya naikkan. Oke, langsung saja kita lanjut ke track berikutnya. Dan di sini ada instrumen bunyi tok yang sering dipakai di remix slow bass.
Untuk penambahan efeknya sama aja, kompresor sama parameter equalizer. Nah, ini settingannya di band 1 saya simpan di frekuensi 1.00 atau 1000 kHz, karena ini frekuensinya kencengnya di bagian mid ya, di mid high-nya. Nah, untuk settingan di bagian band 4-nya saya naikkan sedikit biar suaranya nggak terlalu tenggelam dan masih bisa terdengar ya dengan jelas. Dan tidak lupa juga saya tambahkan efek reverb, cuman settingnya seperti ini, higdamnya kita turunkan. Lalu di bagian mixnya kita turunkan juga. Dan di bagian low-cut kita naikkan sedikit. Oke, kalau sudah selesai dan dirasa sudah pas didengar di telinga, lalu kita lanjutkan, kita atur di bagian level masternya, jangan sampai melebihi 0 dB. Caranya kita seperti biasa ya, seperti di video sebelumnya. Kita klik solokan satu-satu ya tiap track, dan kita atur levelnya. Untuk instrumen yang ini kita settingnya di level -5 ya. Karena ini instrumennya hanya instrumen sebagai tambahan pengiring aja biar terdengar lebih berkarakter, makanya kita settingnya di -5 aja. Dan untuk track instrumen yang selanjutnya saya setting level masternya juga di -5 ya. Dan untuk instrumen yang ini yang bunyinya tung-tung ini biasanya saya ngasihnya di -10 sampai -5. Intinya kalian bisa atur sesuai selera kalian, nyamannya di level berapa. Yang penting jangan melebihi angka 0 di leveler yang ada di master. Namun kalau saya biasanya atur instrumen-instrumen tambahan seperti ini, biasanya saya difokuskan ke angka -5 atau -10. Dan track yang saya paskan di 0 itu untuk di beat drum itu hanya kick dan snare saja. Dan untuk settingan level yang bunyi tok ini saya biasanya atur di level -10 lebih sedikit, atau di pertengahan antara 10, level -10 sama -5. Oke, kalau misalkan dirasa sudah pas, tinggal kita atur keseluruhan track di bagian beat drum. Kita atur levelnya di bagian leveler yang ada di master ini. Kita lihat frekuensi levelnya berapa. Oke, akan sedikit saya jelaskan ya. Jika keseluruhan instrumen yang ada di beat drum ini pas diputar di leveler melebihi angka 0 frekuensinya, levelnya, itu tidak apa-apa, yang penting jangan melebihi angka 6. Kalau misalkan melebihi angka 6, itu dipastikan akan pecah suaranya nanti. Yang penting saat kita mixing di tiap track-track yang ada di beat drum ini, levelnya jangan melebihi 0, itu suaranya aman, tidak akan pecah ketika kita play secara keseluruhan di bagian beat drumnya. Dan jika kalian ingin melakukan mixing, kalian bisa melakukannya seperti saya, seperti yang ada di video ini, atau kalian bisa melakukan mixing, ngasih efek, itu nanti di akhir setelah kalian selesai membuat semua instrumen. Jadi kalian fokus aja dulu buat instrumen-instrumen di setiap track. Kalian fokus sesuaikan karakternya mau seperti apa, bunyinya, ketukannya. Baru kalian nanti mikirin tentang mixing di akhirnya. Setelah itu kalian lanjut ke mastering. Oke, untuk video tutorial mixing di bagian beat drum ini sudah selesai, dan nanti di video selanjutnya saya akan lanjutkan mixing di bagian track-track yang lain, seperti rhythm, bass, dan pel-pel yang lain. Dan mari kita dengarkan secara keseluruhan instrumen-instrumen yang sudah saya buat
walaupun sebagian belum di mixing. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is spesial Pepom Bram Ginjano Remix. Ladies and gentlemen, please welcome I Bram Ginjano Remix. I'm a Trumpster, motherfucker.